SD dibangun atau SD udah ada? Pindahan. Dulu kan di bawah itu rumahnya. Terus ini dibangun. Iya. Oh ya udah. Saya masih SD kelas 4 kalau tidak salah. Ya, mulai. Langsung? Langsung aja. Ya, assalamualaikum. Kita sekarang bersama ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, semoga kita selalu dijaga oleh Allah dan dirahmati oleh Allah dan selalu diberikan kesehatan dan selalu dijaga keimanan kita dari keimanan yang sesat dan menyesatkan. Jadi pada tanggal 10 di bulan Juli ya, tahun 2025 kita berada di daerah Bromo, Gunung Bromo, tepatnya di Kabupaten Probolinggo. Kita bersama Mas siapa? Bapak Hafta. Bapak Haftah. Mbaknya? Ibu Hafta. Ibu Haftah. Jadi di sini itu punya adat orang tua itu disebut namanya itu seperti anaknya. Jadi kalau anaknya Haftah, berarti ayahnya Bapak Haftah. Ibunya Ibu Haftah. Kalau nama aslinya siapa? Nama asli Ngato, Ustaz. Nama aslinya Mas Ngato, ibunya Tina. Tina. Nama aslinya Tina. Nah, Jadi yang satu ini teman Hafta. iya, teman Haftah ini. Saya cameo. Nah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman, pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit berbincang dengan Bapak Haftah karena beliau salah satu umat Islam yang menikah dengan seorang mu'alaf. Jadi istri Bapak Haftah ini adalah seorang Hindu yang kemudian Allah berikan hidayah masuk kepada agama Islam. Minadz-dzulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju terang benderang. Di sini kita cuma ngobrol santai, Mas Haftah. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan, awalnya berarti jenengan menikahi Mbak Tina ini beda agama berarti ya? Iya, Ustaz. Beda agama, Ustaz. Iya. Lah Mbak Tina ini mulai memeluk Islam setelah nikah berarti? Ya, memeluk Islam itu waktu Ustaz. Mau akad, Ustaz. Oh, mau akad itu sudah siap masuk Islam ya? Iya. Sebelum akad masih Hindu? Hindu, Ustaz. Mertua? Mertua Hindu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang Hindu ya? Hindu ya? Iya, Ustaz. Oh, oke. Desa ini juga. Iya, Iya, di bawah ini. Oh, di belakang. Oh, deket ya? Oh, Masya Allah. Mungkin saya mau bertanya ke Mbak Tina. Ini mikrofonnya dipegang ya Mbak Tina ya. Apa yang memotivasi Mbak Tina bisa masuk Islam? Kenapa kok pengen masuk Islam? Nggak tahu ya. Dulunya saya minat aja. Dulu saya Hindu itu sungguh-sungguh mendalami lah. Oh, mendalami. Mendalami Iya. Hindu ya? Iya, mendalami Wah, Hindu. keren ini. Malah sering ada acara selalu. Apa aja acara-acara di Hindu itu biasanya, Mbak? Banyak ya acaranya. Cuma saya tidak terlalu paham. Cuma saya mendalami dari Hindu. Oh, Karena iya. ayah saya itu Hindu, tidak mau ikut agama lain gitu, tidak mau. Hindu yang fanatik ya? Iya, Berarti Mbak Tina dulu makan babi? pernah, sering malah. Oh, sering ya? Iya, Sering makan babi. iya. Oh. Jadi Mbak Tina ini keinginan masuk Islam itu apa yang membuat Mbak Tina masuk Islam? Apa awalnya pernah mempelajari Islam lalu akhirnya mau menikah dengan orang Islam atau gimana? Nggak pernah sama sekali. Malah dulu saya nggak tahu Islam itu apa, nggak tahu. Pas nikah, saya ikut suami diajari sholat, diajari hukum-hukum. Oh, Tuh. dalam Hindu itu menikah beda agama itu boleh ya? Aslinya nggak boleh karena orang tua kan nggak setuju dulunya. Saya nikah Islam. Oh begitu. Iya. Berarti belajar Islamnya setelah pernikahan. Iya. Oh, oke. Waktu sholat itu nggak punya ruku saya pertama kali. Gak punya mukenah ya? Iya. Lah, sampai sekarang masih makan babi? Tidak. Tidak ya? Sejak Iya. masuk Islam sudah enggak ya? Iya. Tapi kalau mertua tetap ya. Tetap. Nah, terus gimana ketika ada acara misalnya mertua, sampean diundang masak babi, gimana itu? Ya, kalau orang tua sekarang udah tahu,
Kalau saya ke situ ya babi sama ikan lain tuh dibeda-bedakan. Oh, menghormati ya. Iya, Berarti toleransi dengan mertua masih tetap terjalin ya. Iya. iya. Alhamdulillah. Malah kalau ada acara saya lebaran itu selalu mengingatkan. Hmm. Kadang saya hari raya Mulutan lupa, ibu yang mengingatkan. Oh gitu. Iya. Berarti perayaan Maulid Nabi justru diingatkan oleh orang tua yang Hindu. Iya. Masya Allah. Nah, nenek kakek Hindu juga. Kakek saya dulunya tuh orang Islam. Itu ya. Iya, Oh, terus? masih ada kok sekarang. Oh, kakeknya masih ada. Masih. Islam. Ikut anaknya Hindu, ndak Hindu, Islam nggak Islam itu. Oh. Kok bisa? Jadi sejak kapan jadi Hindunya gitu? Kakek Islam. Iya, sejak kapan jadi Hindunya berarti kakek ini? Nggak tahu ya. Mungkin dulu waktu Ustaz. Waktu Awal-awal di sini ya. Iya, Ustaz. Waktu awal di sini itu kan yang dinikahi itu orang Hindu, Ustaz. Nah, mungkin terbawa gitu, terbawa arus orang yang Hindu itu. Oh, akhirnya. Pendatang. Iya, kakek pendatang. Nenek Pendatang. orang sini. Oh, nenek orang sini, kakek Iya. pendatang, jadi kakek ikut nenek. Iya, Ustaz. Oh, sempat masuk Hindu berarti kakek ini ya. Iya. Sempat masuk Hindu. Lalu awalnya Islam terus sempat langsung masuk Hindu gitu ya. Iya, Ustaz. Oh. Pelajaran di Hindu yang Mbak Tina ingat itu apa? Selama menjadi dideketin ya, Mbak, biar Ini iya. soalnya ini dewanya Hindu. Iya. Dia ini orang Bali. Kembali. Ini orang Bali. Namanya Ganesha loh. Iya, Bali. Oh. Tapi Iya, gak memang. tidak diakui sama Bali. Suka Ya. sama Ganesha. Kebetulan Ganesha itu salah satu dewanya Hindu. Bukan berarti gue dewanya. Namanya kan Ganesha kan betul. Iya. Lah, pelajaran yang paling Mbak perhatikan dulu ketika ada di Hindu itu apa? Cuma apa ya? Dulu saya pernah tanya penganut Hindu itu apa, cuma dikasih tahu Dewa Siwa, Dewa Wisnu gitu-gitu aja. Dewa Wisnu ini apa? Nggak tahu. Kedudukannya di Hindu gak tahu ya. Nggak tahu kan. Cuma nggak pernah dikasih disuruh tahu. nyebutin nama-nama aja gitu Iya. ya. Mungkin kurang mendalami juga, Ustaz. Kurang mendalami juga ya. Kitab suci Nggak Kitab- tahu dulu saya. Weda tahu? Tahu namanya aja. Nggak pernah orang tua agak pernah lihat nggak? Kitab sucinya. Nggak tahu. Nggak dikasih tahu kitabnya. Oh, orang tua Sama sekali nggak tahu. nggak pernah baca Weda. Nggak pernah. Berarti betul kisah yang tadi itu ya. Jadi awal mula daerah ini itu sebenarnya Islam, tapi ada semacam orang yang ingin berdakwah Hindu, akhirnya KTP-nya dihinduin semua. Iya, Ustaz. Kan ada cerita seperti Iya, itu kan? Itu iya. masyhur kan cerita itu ya. Iya. Nah, akhirnya KTP-nya dihinduin semua, akhirnya mereka sampai nggak sadar sudah dihindukan kan? Iya. Padahal Islam. Pak Hafsa tahu ceritanya? Pernah dulu saya. Tapi nggak terlalu tahu gitu, Ustaz. Tapi Soalnya dengar cerita itu ya. dengar, tapi udah lupa, Ustaz. Kan udah lama itu. Iya. Pernah dengar tapi ya nggak tahu juga, Ustaz ya. Itu apa itu benar apa itu enggak gitu, Ustaz. Kan cuma dengar gitu. Iya, Cuma iya, dengar iya. dia. Terus dulu sejak Mbak Tina jadi seorang Hindu sebelum masuk Islam, kegiatan rutin ya, ikut kegiatan Hindu. Iya. Apa aja tuh biasanya kegiatannya tuh, Mbak? Oke, dulu beda sama sekarang ya. Iya, Dulu itu kegiatannya ada apa? apa namanya? Biodalan. Piodalan. Iya. Piodalan itu apa? Gimana kegiatannya? Jalan Ustaz. Apa menang di setiap perapatan, setiap tengkoran, tikungan. Oh, diam di setiap tikungan. Keliling setiap tikungan. Keliling setiap tikungan, begitu ya? Dari pura terus turun tikungan lagi, terus setelah itu naik ke tikungan lagi langsung ke pura. Di Bali Odalan namanya. Oh, Iya, itu odalan itu. Odalan. Sama juga odalan. Dia namanya juga dalan kan, jadi kayak keliling-keliling gitu. Koko gitu acaranya. Oh. Iya. Ogogo itu apa? Hari raya nyepi itu, Ustaz. Hari raya Oh, yang nggak nyepi. boleh Sebelum nyepi ya? Iya, sebelum nyepi. Oh, berarti selama jadi orang Hindu nggak pernah baca kitab suci Hindu ya? Nggak pernah karena saya nggak tahu. Terus saya ikut Islam ini kok senang gitu loh.
Malah Banyak aturan kan di Islam malah. iya, dulu kan ikut Islam, lalu itu kan rumah tangga nggak enak. Malah suruh pindah lagi ke Hindu, tapi aku nggak mau. Kenapa gak mau? Kenapa ya? Senangnya kenapa? Senang ke Islam ini apa? Gara-gara apa? Senang ke Islam ini ada jaminannya. Ada jaminan. Jaminan apa tuh? Biasanya sebelah yang bilang gitu, di konsul yang Islam. Biasanya sebelah kan. Ada jaminan apa? Masuk surga. Iya, pasti ada kan. Nah di Hindu gak punya surga. Nggak tahu karena tidak ada yang menjelaskan gitu loh, Tat. Oh, Kitabnya apa tuh nggak tahu. di Bromo, daerah Bromo ini tokoh yang terkenal dari kalangan Hindu yang ahli agama gak ada ya? Kurang tahu kalau saya, Ustaz. Mungkin Kurang terjamah ya. Berarti Guru agamanya waktu kecil nggak ada guru agamanya. Ada ada Pak ya? Markut ya. Pak Marco. Oh, diajari apa aja biasanya tuh? Enggak, itu cuman diajari Ustaz. Biasanya itu di sini Ustaz ya. Orang yang ngajari masalah itu biasanya itu seperti istilahnya kalau di Hindu kalau di Hindu itu itu loh Ustaz. Kalau di Islam kan ustadz gitu kan. Kalau di Hindu ini kurang tahu. Lah, pemangku Ustaz. Iya. Pemangku gitu. Pemangku. Iya, pemangku. Kalau perempuannya Sarati. Sarati. Nah itu ada pemangku sama Sarati. Diajari apa itu? Ada, Salah Ustaz. satu. Ada. Salah satu ilmunya apa tuh? Diajari apa tuh? Kayak sholat gitu. Sembayang itu gimana cara sembayangnya itu? Sembayangnya tuh biasa, tidak ada wudhu, tidak ada apa. Baca doa. Iya, ada sesucinya. Oh. Iya, ada sesucinya. Ada doanya. siap sesajen gitu. Iya. Nggak boleh dimakan sesajen itu. Boleh itu, Tat. Boleh ya? Iya. Boleh. Sejajan itu kan Loh, sesajen kan yang bunga. maksudnya yang bunga enggak boleh, Tat. Maksudnya Oh iyalah, saya bukan domba, Black. Maksudnya itu ya kan ada pisang-pisangnya gitu itu kan. kalau di Hindu itu ada Ini Kristen bunga ikut-ikut, itu calon nih warna Kristen nih. 3, Tat. Hah? Warna 3 bunganya. Bunganya warna 3 apa Iya. aja? Waktu sembah puyung itu dulu. Sembah puyung. Warna putih sama kuning dan merah. Terus ada Putih, dupa. kuning, merah, ada dupa ya. Iya. Waktu sembah puyungnya itu. Oke, pura itu berarti tempat ibadah ya? Iya. Ibadahnya itu sehari berapa kali? Atau bulanan atau gimana? Katanya ini, Tat, saya tidak paham sekali. Iya. 3 kali katanya. 3 kali sebulan. 1 hari. Oh, kayak makan dong, 3 kali sehari. Ini jenengan ikut dulu itu. Ikut. 3 kali sehari itu ikut. Cuma 1 kali, Tat. Oh, kenapa kok udah 3 kali? Yang enggak ada yang ngajarin, Tat. 2 kalinya kan enggak tahu. Subuh sama siangnya itu. Subuh, Kegunaannya apa? subuh, siang, sama Maghrib satu lagi. maghrib ya? Satu lagi. Iya. Oh, enggak maghrib. Apa? Isya. Oh, isya ya? Iya. Oh, udah pakai kunut ya subuhnya dulu ya? Enggak ada, Tat. Nggak ada ya? Cuma silah aja. Silah ya gitu ya? Iya, kalau Kayak doa gitu. perempuan- kalau Doa apa perempuan- yang dibaca itu, Mbak? Doa apa, Tat? Jenenge. Iya. Doa nih. Ngomong opo ketika doa iku panjenengan ngomong opo? Ten pura niku. Zaman sing kepae doa yo. Paran sing diomong. Mana doanya? Hah? Mana doanya? Enggak ada doa. Oh, gak ada doanya. Berarti cuma ngikut-ngikut aja gitu ya? Iya dulu, Tat. Cuma sembahyang, sembah puyung, udah. Lah kalau mati kan dibakar ya? Betul gak? Tapi tidak itu di sini. Di sini dikubur ya? Iya. Di Bali? Di Bali ngaben namanya, dibakar. Dibakar ya? Dibakar. Ya itu beli anunya itu mahal kan ya. Maksudnya kayunya. Iya, kayunya mahal katanya. Beli. Oh gitu. Emangnya kayunya harus pakai kayu senteki gitu, kayu kauka gitu kan? Enggak kan? Kayu apa aja? Harus kayu apa itu? Ya harus. Kayu mahal gitu. Iya, Oh. spesifik. Jadi di Bali juga kalau misalnya meninggal itu dia dibikin tuh ininya kayak apa? Rangkanya. Rangkanya tinggi dia gitu kan. Mau yang biasa, mau yang raja-raja juga dibikin dia. Terus dan pasti dibakar. Kalau misalnya tahun ini nggak bisa, tahun depannya atau enggak ini gitu. Kapan? Mayatnya diapain sama Diformalin lah. Di bawah. Diformalin. Oh, kalau di sini dikubur ya mayat itu ya? Iya, malah sampai 11 hari. 11 hari tadi yuk.
15. Tergantung tuan rumah. Kadang ada yang dientas gitu di sini. Oh. Iya iya iya. Gak ada sholat jenazah. Gak ada ya? Ada sholat jenazah ya? Tapi bukan sholat seperti orang Islam. Kalau orang sini itu Ustaz, bukan disolati Ustaz. Kalau di Hindu Ustaz, Apa? disembayangi itu. Oh, Iya, disembayangi. istilahnya itu lain Ustaz. Iya, kalau di Islam itu kan emang disolati Ustaz. Kalau Hindu bukan disolati Ustaz, tapi disembayangi itu. Iya, tapi anu ya, yang keren itu Hindu itu toleransinya bagus. Iya, iya. Iya. Udah kayak oknum-oknum Kristen penghujat itu ya. Di sini ada orang Kristen nggak? Nggak ada Ustaz kalau sini. Kalau di rumah saya yang Alhamdulillah. pojok ada Ustaz. Hah? Di mana? Ada. Di mana itu? Di pojok Ledok Omboy itu. Ledok Omboy Ustaz. Oh, agak jauh Ronda Ombo. Agak jauh. Ke Agak bawah. jauh. Iya, masih ke Masih ke atas. atas ya. Oh, ke atas lagi. Iya. Belum habis atasnya ya. Belum, oh masih jauh. Oh, ada orang Kristen ya? Ada Ustaz. Ada satu apa banyak? Cuman satu rumah Ustaz. Satu rumah. Ya, tapi pengikutnya ada Ustaz di situ Ustaz. Pengikutnya itu. Oh. Yang ikut Ya, Kristen maksudnya juga itu ada. santri seperti istilahnya itu kalau Islam itu kan Nggak ada. santri. Tinggal di rumahnya gitu. Enggak Ustaz. Beda rumah. Oh, berarti nggak cuma ber- satu keluarga yang Kristen. Iya, iya, berarti ngajak dia ya, ngajak Kristen gitu. Ya. enggak tahu dulu Ustaz. Kan ya mungkin tertarik gitu Ustaz yang yang ikut itu Ustaz. Oh, ternyata. Iya. Gereja ada berarti ya? Ya itu rumahnya itu kan dibuat gereja Ustaz. Oh. Iya. Iya. Protestan ya? Enggak, istilahnya itu enggak tahu kalau itu. Kalau Ada saya itu patung-patungnya enggak? ada Kristen. Apa Ustaz? Ada patung-patungnya enggak di rumahnya? Patung Bunda Maria gitu ada enggak? Saya pernah dulu itu masih belum ada Ustaz. Dulu itu Ustaz. Pernah Enggak ada, oh, ke Protestan dalam berarti. rumahnya itu masih belum ada. Tapi yang ada itu pohon apa itu? Iya, pohon Natal itu Ustaz. Iya lah, masa pohon pinang gimana sih? Itu Ya pernah. pohon Natal lah, pohon cemara kan? Iya. Tembus. Tetangga sama saya itu Ustaz. Oh. Deket gitu Ustaz. Berarti sudah lama dia di hidup. Lama Ustaz. Mulai saya dari Hmm. kecil dulu emang sudah ada Ustaz. Iya. Oh, pribumi jatuhnya. Iya, Iya, berarti ini iya, Kristen yang baik. Oknum berarti ini. iya Ustaz. Kalau yang Iya. kayak oknum jadinya ya. Iya, kata Mas Kores kan seperti itu. Saya cuma menukil sebenarnya. Nah, sampai sekarang kira-kira ada nggak dari mertua itu untuk masuk Islam? Kira-kira? Kalau saya itu Ustaz. Kurang tahu Ustaz ya. Pesimis ya? Kurang tahu Ustaz. Soalnya beliau itu Ustaz apa itu keyakinan ke agamanya itu Ustaz. Kurang. Bukan ke agamanya sendiri maksudnya Ustaz. Keyakinan ke agamanya sendiri itu Kuat. terlalu kuat gitu Ustaz. Oh iya, enggak apa-apa. Kita kan Iya. enggak punya kewajiban memaksa. Kita cuma Iya Ustaz. menyampaikan Islam apa adanya, tertarik oke, enggak ya enggak apa-apa gitu. Iya. Ada yang mau ditanyakan Mas Kores? Ini apa? Ke mbaknya Mbak Afta. Mbak Afta yang membuat mantep masuk Islam itu apa? Terus kejadian spektakuler apa yang dirasakan ketika masuk Islam kalau ada gitu? Saya mau masuk Islam senang. Senang apa ya? Ada kitabnya ada, setelah dikasih tahu gini-gininya dikasih tahu gitu loh. Oh, karena terarahnya ya. Iya, karena arahnya dikasih saya tahu harus dikasih ngapain harus tahu. ngapain. Iya, Jadi tertuntun. yang tidak boleh dikasih tahu, haram enggaknya dikasih tahu. Alhamdulillah. Iya, itulah itu keunggulannya Islam itu loh. Malah Jelas. dulu saya sering rumah tangga berantakan. Hah? Saya diajak lagi masuk Islam sama teman, saya diajak lagi masuk Hindu sama teman-teman. Teman-teman Iya. sebaya. Iya. Terus malah saya pakai hijab tuh enggak boleh sama teman-teman. Nggak boleh. Enggak boleh. Saya enggak mau nolak. Malah saya ingin dulu anak saya waktu masih TK, pengen saya memondokkan anak. Mantap. Udah dari dulu. Mualaf Iya, berkualitas. alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Jaga terus, akhi. Iya. Istri idaman ini. Ini ini apa namanya? Katanya pernah nyobain ruqyah.
Oh iya, Oh iya, dulu pernah kesurupan iya. Kenapa? 10 tahun saya tidak pernah cinta sama suami. Berantakan terus rumah tangga sampai bercerai. Kenapa nikah? Tunggu dulu. Pernah bercerai? Iya, Oh 2 gitu. tahun. 2 tahun. Saya dulu pas cerai itu yang teman-teman ngajak saya kembali Hindu lagi. Oh di situ mereka masuknya ya ketika lagi Iya. rapuh-rapuhnya. Heeh. Malah saya tuh enggak suka, malah kuat ke Islam. Malah sukuhat Islamnya ya. Malah Ini saya hanya tuh masalah ingin ke percintaan Islam, bukan iman gitu ya. pengen Mantap. memondokkan anak terus. Saya selalu mendidik anak. Nah, jadi waktu di Ruqyah membaik. Kenapa tuh katanya? Kata Rukiah sudah nangis. belum di Ruqyah. Iya. Oh, Tidak, saya tuh apa ya? Keras. Tidak pernah cinta sama suami. Rasanya tuh gantung. Tidak pernah cukup dikasih uang sama selalu merasa suami. nggak cukup gitu ya. Iya, selalu nggak cukup. Terus yang mencari nafkah kayak saya, seperti apa ya? Kayaknya saya yang jadi laki-laki bukan Oh, suami. jadi kayaknya saya jadi bapak rumah tangga gitu. Iya, kepala rumah tangga gitu. Suami tidak ada apa-apanya gitu. Tapi di perasaan rumah aja saya. kan itu kan waktu di Ruqyah kebuka langsung Iya, semuanya. pas aku di Ruqyah, pas saya sendiri, diri saya sendiri kembali, Hah? nyesel. Dulu saya itu. Oh, Sama suami alhamdulillah. itu saya enggak pernah nerima. Mantap Ruqyah ya. Sama anak tuh saya keras Harus di gitu. Ruqyah ini. Ada banyak penyakitnya dia. Sempat cerai sama suami 2 tahun. Nah, terus kata kalau Ruqyah apa, Ustaz? Dokter bilangnya. Yang tabib Tabib. Ruqyahnya bilangnya apa? Ukti kenapa? Kena sihir. Oh, kena sihir. Iya, Dari mana? dari Oke. Apa namanya? Terus kalah sama tabibnya. iya. Oh, mantap ya, alhamdulillah keren. Tabibnya masih hidup sekarang? Masih. Alhamdulillah keren ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oh, keren. Berarti ini yang kedua. Yang kedua hari ini aku kenemuin mau orang-orang yang mualaf, akhwat dua-duanya. Sembuhnya itu karena medis dalam Islam gitu. Yang pertama kan apa? Yang pertama itu sakit kanker. Iya, Kanker payudara gitu. Terus di Ruqyah Mbak Wanda, Mbak Widianti dia kanker. Terus di Ruqyah sembuh loh, masya Allah. Nah terus sekarang yang kedua ini dari Ukti Kustina, mamanya Afta, di Ruqyah terus sembuh, lalu kemudian menjadi pribadi yang sehat dan sangat sayang suami. Iya. Atas karena Allah Subhanahu Wa Taala kan Iya. itu, masya Allah keren. Takut kehilangan suami, malah suami pergi kasihan makan apa. Mantap. Tuh. Istri dah mendapat Dia lah akhirnya ada setelah di sana Ruqyah. tuh bagaimana? Ini apa berapa tahun pengobatan Ruqyahnya? Tahun tadi ya? Setahun. Tahun. Yang jadi praktisi ini dah. Iya, bukan pengobatan ini Ukti sampai sembuh sehat lepas dari sihir. 1 tahun. Berapa kali pertemuan itu? Berapa kali berkunjung? Setiap Jumat kan ada rutinan. Oh, berarti seminggu sekali dalam setahun itu. Wow, panjang loh perjuangan ya. Iya. Panjang, alhamdulillah. Keren weh. Tapi hampir 11 tahun lah itu. Iya, 11 tahun itu terobati dengan 1 tahun ini kan. Iya. Nah, itu dah alhamdulillah keren. Mantap. Iya, hebat. Takjub gua. Julius Nah, ini juga kita mau coba Ruqyah susah orang yang ini, yang satu ini. Dia banyak masalah dia kalau di mobil sendiri misalnya, ini aku curhat sedikit ya. Ini kalau di mobil sendiri ditinggal nggak ngobrol sejam 2 jam, dia mengeluh soal kehidupan. Nggak tahu ada jin apa itu di dalam itu. Jin dan Jun. Jin Gitu. mungkin. Orang saya butuh di Ruqyah. Jadi kita nyengin Julius. Iya sih, aduh apa ya namanya? Aku apa ya? Alhamdulillah lah jadi bahan bersyukur. Jadi cerita-ceritanya Ukti sama Ukti yang tadi juga mengenai apa? Proses perjalanannya Ukti gitu kan, ujian ketika setelah memeluk Islam itu tuh ketika nanti muslim yang dari lahir, muslim yang di dunia luar mendengar itu tuh meremajakan iman mereka. Nah itu jadi insya Allah apa yang kita obrolkan di sini itu menjadi amal jariah untuk Ukti sama Akhi Afta ketika ini menjadi bahan ibroh para umat ya, umatnya muslim, umat Islam lah gitu. Itulah alhamdulillah.
Yuk, ada yang mau nambahin nggak nih sini? Pandangan teman-teman kepada Islam tuh kenapa sih? Kalau kan diajak tuh ke Hindu, bahkan keberatan kalau pakai hijab. Mereka sendiri lihat Islam tuh gimana memang? Apakah positif atau negatif? Iya kan, oh iya maksudnya tuh teman-teman yang ngajak, ayo udah kembali lagi aja ke ini, buka hijabnya itu kenapa? Rewangi biyen iku lho ya. Rewangi biyen iku ku nyari ya. Nganggap Teman tidak suka kalau saya masuk Islam karena saya tidak gaul, pakaian tidak seperti dulu lah. Tidak gaul. Iya. Oh, Pakaian tidak seperti dulu, tidak di bondingan. Muslim. Gaul, gaya ulama. Gaya ulama. Malah teman tuh bosen. Oh gitu dibilangnya. Teman Oh, bosen karena lihat saya tuh pakai jubah, pakai apa rok gitu loh, kudungan, pakai hijab. Betul di Bosen. Pantai Kuta Bali itu. Kalau temennya sendiri emang waktu zaman itu kayak gimana pakaiannya? Apa maksudnya? Memang pakaian mereka kayak gimana? Terbuka, pakai celana, tidak Terbuka, pakai, belahan dada rendah sampai bujal gitu. Enggak. Aku kok. Gini Ustaz. Iya. Biasanya itu nggak terbuka sih Ustaz. Nggak terbuka, terlalu terbuka. Kalau terbuka itu kan kelihatan Ustaz. Itu dah maksudnya. Iya kan Ustaz. Nggak terlalu terbuka. Tapi gini Ustaz. Orang sini itu kan biasanya itu kalau berpakaian itu ya pakaian umumnya orang sini lah. Kalau adat itu kalau orang sini itu bilang itu adat itu kebaya Ustaz. Kalau orang sini itu ya biasa pakai pakaian ya apa ya sewajarnya gitu loh Ustaz. Bukan terbuka gitu. Buka aurat kalau menurut Islam. Iya, kalau menurut orang Islam itu buka aurat. Oh gitu maksudnya Iya. gitu loh. Ayo dong kelihatan rambutnya kayak gitu Iya, gitu. gitu. Oh iya ngerti. Mm. Mereka nggak suka sama itu Iya. gitu ya. Oh iya. Tapi mereka ngerti nggak sebenarnya Islam itu agama apa? Hah? Mereka ngerti nggak Islam itu apa? Nggak tahu ya saya. Kalau mereka itu mungkin ke Islam itu ya mungkin kemungkinan nggak ngerti Ustaz gitu. Orang sini nggak ngerti Islam. Ya kemungkinan kalau orang Hindu tuh ya mungkin nggak ngerti lah Ustaz. Tapi kan di TV harusnya nonton gitu kan Islam itu. Ya nonton tapi kan cuma buat bahan tontonan Ustaz, bukan bahan apa ya untuk mengikuti gitu kan nggak mungkin Ustaz. Gitu. Terus ini Uhti, baik sama temennya udah baikan lagi? Maksudnya udah normal lagi hubungannya atau sampai sekarang masih? Alhamdulillah kalau sama temen ya alhamdulillah normal. Oh normal lagi, Biasa-biasa akhirnya saja. mereka menerima dan oh ya inilah Islam tuh ya bagusnya kayak gini gitu. Ya, Kayak gitu mereka. cuma enggak suka aja saya mau masuk Islam, enggak suka karena saya dulu kan berantakan sama suami, suruh kembali Hindu lagi. Dianggap Iya. rupanya lu nikah Islam juga nggak bagus gitu kan, berantem gitu maksudnya. Ya, Oh. kemungkinan gitu. Kemungkinan. Tempelan. Iya Tapi katanya. tempelnya lama juga 10 tahun ya. 10 tahun. Iya. Kok bisa lama kali gitu karena baru di Rukia atau dari dulu udah Rukia tapi gagal. Enggak pernah di Ruqyah. Oh dulu nggak. Enggak, kalau masalah ruqyah itu ya masih satu kali itu. Kalau dulunya itu ke kata orang tua itu suruh ke orang pinter gitu. Di mana ada orang pinter itu pasti ke situ gitu. Tapi nggak berhasil. Nggak berhasil. Oh. Banyak Ustaz. Bukan 10 11 enggak Ustaz. Dukun itu, dukun ya. Udah Ya. datangin semua Orang dukun. pinter maksudnya, bukan dukun. Kalau sini dukun itu kan orang yang di desa ya. Yang Istilahnya kalau saya itu orang pinter gitu loh. Orang pinter. Jadi Datang mulai orang. kerasukannya itu tahu kapan? Waktu itu kalau kerasukan itu kalau kerasukan itu Ustaz, mungkin setelah nikah gitu. Baru mulai. Soalnya kan baru gangguan gitu Iya. ya. Oh gitu. Pas sudah punya putra 1. Di situ baru mulai Iya. intens ya. Masih umur Kerasukannya gimana gitu? 7 bulan. Ya Pasti nggak sadar kalau Uhti ini apa Iya. suami yang lihat. Iya itu Ustaz. Pertama kali itu seperti loh, kan waktu itu tidur Ustaz. Tidur. Terus kata istri itu bilang gini. Pertama kali waktu mau kerasukan itu kenapa ya? Di pundak itu lah. Di pundak itu kayak berat gitu. Oh itu pertama kali Pak. Iya. Masih inget ya? Iya masih ingat ya. Kan bilang Ustaz, istri ke saya itu bilang gitu. Berat di punggung itu berat terus kayak apa ya? Kalau istilahnya orang sini itu kegedenan gitu ya. Ketindihan. Bukan ya? Ya, bukan ketindihan itu kan
mimpi Ustaz. Kayak ada orang besar gitu loh. Kegedean apa bahasa Indonesianya itu? Iya, lah ini Ya, kurang enggak. tahu ini Ustaz. Mana? Bahasa Oh, Indonesia. iya. Kegedean itu apa ya? Ada yang Merinding gitu loh. Oh, Ustaz. merinding, merinding, merinding. merinding gitu Ustaz. Oh Gitu loh. iya. Itu. Terus cuman itu aja. Enggak, dia ngomong sendiri. Setelah itu langsung Tertawa-tertawa kayak ingat Enggak. saya. sebelum itu masih anu Ustaz. Apa itu setelah bilang merinding itu lalu anu Ustaz. Kayak gini loh, bilang itu apa itu Ustaz? Itu apa itu ya? Kalau orang sini tuh parah nih kucak anu. Kalau bahasa Indonesianya itu apa itu Mas gitu. Oh, ngelihat Iya, ya. ngelihat anu Oh. seperti bayangan-bayangan Oh gitu. iya. Gitu. Awal-awal itu ya. Iya, awal-awal Itu seperti di itu. rumah. Di rumah, Di iya. rumah. Nunjuk-nunjuk ke ini. Iya, Oh, Ikut suami nunjuk dulu saya. gitu. oh iya. Di rumah suami. Di rumah suami. Cuma Iya. anak baru umur 7 bulan. Oh, anak umur 7 bulan. Iya. Oh, Iya. masih Masih merah-merahnya itu. Iya, masih kecil Mm-mm. gitu. Terus waktu itu setelah nunjuk-nunjuk kelihatan apa gitu, langsung menjerit gitu istri itu. Habis nunjuk menjerit dia. Iya, menjerit. Ya menjerit histeris itu loh. Iya. Menjerit gitu. Terus Terus nggak sadarkan diri ya, Tan. masyarakat diri. Iya. Pasti pertama kali ini bingung kan? Wah, Iya. gimana nih? Terus Ya bukan hanya asli bingung. gimana? Ya bukan hanya bingung Ustaz. Waktu itu langsung manggil Ustadz yang ngajari saya ngaji itu ya di rumah itu. Lalu saya panggil terus ke rumah. Ya itu Ustadz katanya itu langsung disuruh ke Yai gitu. Ke Yai daerah Lumajang. Oh, jauh ya? Iya. Langsung bawa ke sana Ustadz gitu. Sama Ustadz Dahlan kalau nggak salah. Oh. Ini kejadiannya ke tahun berapa, Sat? 2013. Wah, lama banget, udah lama Iya, banget. 2013 sekitar request. Orang Rabi. Heeh. Sekitar 2013. 2012 2013 itu. Wah, ya, 12 sekitar itu. 13 tahun yang lalu Iya. berarti. Iya. Wah, masih ingat ya? Iya. Wah, Ingat tuh, berkesan. pengalaman yang tidak terlupakan berarti. Wah, Iya, horor juga sama deh. Ustadz Dahlan itu kan. Oh. Bawa istri ke Lumajang itu. Heeh. Nah, terus di situ sama Ustadz yang di Lumajang didiagnosisnya apa? Cuma pakai nada apa Jawa. Nada Jawa, Iya, maksudnya pakai apa ya kayak nyanyian gitu loh. nyanyian Jawa. Terus Nyanyian, lepas jinnya itu lepas. nyanyian Jawa tuh gimana maksudnya? Enggak apa ya kayak nyanyian itu wis cuman nada-nada. Oh, bukan Al-Qur'an, bukan. Bukan. Oh, alah gitu. Iya. Al-Quran kan Arab Ustaz. Itu dah. Iya. Maksudnya kirain pakai surah apa kayak gitu. Enggak ya, pakai. Bukan ruqyah. Bukan ruqyah. ruqyah. Bukan. ruqyah. Oh, ruqyah. gitu. Oke. Lepas sekali tapi itu enggak selamanya. Enggak, Malah iya. makin sering ininya. Iya. Uh. Malah dulu pernah Ustadz, saya itu nginep di sana Ustadz. 1 minggu kalau nggak salah. Di Lumajang. Iya, di rumah di pondok itu kan, pondok Ustadz ya. Pondok itu. Oh, gitu. Di pondok 1 minggu. Nggak apa-apa Ustadz. Normal Ustadz. Takut ya, Satu minggu. takut itunya. Itu Mungkin Ustadz. takut ya. Mungkin. Balik lagi. Hayo. Setelah gitu. pulang itu Ustadz, sekitar dapat 1 bulan 2 bulan itu lagi Ustadz. Istri itu temperamen gitu Ustadz. Oh, larinya ke temperamen bukan Iya. histeris lagi ya. Bukan Ustadz. Oh. Waktu temperamen sadar nggak? Sadar, tapi sadarnya tuh apa ya? Sadar kayak mimpi-mimpi gitu. Mungkin terbawa Ustadz. Terbawa sama bisikan gitu. Oh iya, maksudnya kan diiyain, Iya. jadinya emosi gitu. Iya. Sering emosi lah dulu. Iya. Ketempelan. Ketempelan kan. Kirain kalau ketempelan tuh bikin sakit doang, ternyata bisa bikin emosi bermain ya. Baru tahu aku. Iya. Iya, tapi apa? Dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi gitu. Emosi kok dikit-dikit gitu. Iya. Iya. Sering virok dulu kan. Sering bisa dulu. Oh iya, ya gara-gara itu. Berantem bisa. Iya. Kan Mungkin gangguannya untuk itu kali ya, gangguannya. kalau seling sholat, sering berantem. Oh, Dulu itu Ustadz. Sering berantem gitu. Kalau- nggak pernah berantem. Apa itu ya? oh gitu. Istilahnya oh, itu. anjir. Kalau Astagfirullah. Jangan ditiru. istilahnya itu dulu itu Ustadz. Kalau ibadah itu sering Ustadz. Pasti berantemnya sering Ustadz. Ibadah sering, berantemnya sering. Iya gitu. Oh. Saya pernah dulu itu waktu bermain jinnya ya. itu politik. baca Quran itu Ustadz. Ya, Mm. baca Quran itu. Istri saya tuh nggak suka Ustadz dulu itu.
panas rasanya. Panas Iya, rasanya. panas. Apanya? Gitu. Apanya? Di semua badan panas. Semua badan panas. Iya. Oh, bergetar itu. Ini dulu hijau. Hah? Tidak seperti normal seperti ini. Tidak Iya, Ustaz, terasa nggak ini normal, tubuh Ustaz. saya separuh. Yang separuh Ustaz. Tidak terasa. Waduh, Itu. Sama suami benci. alhamdulillah udah lewat ya itu. Berat banget pas itu kebayang tuh. Iya, Ustaz. Berat banget tuh kebayang tuh. Alhamdulillah ya. Sip. Ya itu apa namanya ya, kalau aku ngasih ini sih apa hikmah yang bisa diambil tuh ya memang ketika di ruqyah, kan ruqyah itu pasti atas nama Allah. Iya, Ustaz. Kan pasti Iya. atas nama Allah. Akhirnya mau makhluk apapun yang mengganggu kepada hambanya yang soleh mental gitu. Kenapa Iya. ya? Karena pencipta udah turun langsung, Iya. udah intervensi langsung. Iya, Apa iya. hal-hal yang buruk bagi orang-orang yang soleh, apalagi yang minta pertolongan kepadanya kan, itulah. Iya. Makanya makin aku dengarnya tuh emang agama yang bener. Iya, Ustaz. Iya, agamanya bener, Tuhannya bener, Iya. gitu kan. Iya, Ustaz. Segala yang difirmankan oleh Sang Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini ya benar semua itu. Shadaqallahul adzim kan gitu. Terus ini udah normal lagi udah berapa lama berarti jalan? 5 tahun. Sekitar 4 tahun 5 tahun. 4 tahun 5 tahun ya. Iya. Oh, alhamdulillah. Mantap, mantap. Iya. Ini anak udah dipondokin. Iya, di pondok Ustaz. Alhamdulillah. Iya, keren. Di Sunia Salafiyah. Sunia Salafiyah. Iya. Habib Taufik. Oh, Habib Taufik. Iya. Di mana itu? Pasuruan. Pasuruan. Oh, alhamdulillah. Iya, mantap, mantap. Jul, Ya, ini keren nih. Dia kan udah Islam. Sama lingkungannya gimana? Kan Hindu semua nih kan. Iya. Nah, itu gimana? Aman-aman atau ada istilahnya mereka ngomong baliklah Hindu atau Enggak, Ustaz. Enggak. nanya tentang Islam nggak pernah juga. Enggak pernah. Ya apa ya? Aman-aman aja gitu. Iya. Mereka nggak peduli juga gitu. Dekat santai. Iya, Oh, ya itulah maka gue bilang juga Islam sama Hindu tuh deketnya deket deh, enak. Nongkrong bareng enak. Istilahnya tuh enggak ada yang saling apa itu ya? Saling Nyindir. iya, saling nyindir, saling apa itu enggak. Nah gitu. Oh iya. Itulah gitu. Aku kan di Bali lama tuh 8 tahunan. Temen Bali banyak, tongkrongan Bali banyak gitu. Aku tahu dia tahu aku gitu kan si tongkrongannya. Biasa-biasa ya emang aman, damai sentosa. Padahal dia bahasnya yang dia bahas agama sebelah soalnya satu lagi. Tapi yang sebelah juga gue teman-teman nongkrongnya dekat-dekat juga gitu loh. Mereka ngerti juga gue ngapain. Ya memang itulah ada salah satu oknum bukan Hindu yang jelas itu yang ini aku nitip aja ukti Iya, gitu. Misalnya nanti ada oknum-oknum yang menawarkan Tuhannya melalui sembakoisasi gitu. Oh, pernah Ustaz? Wah, Sudah pernah, saya itu sudah pernah. di mana itu? Ya di rumah saya sendiri dulu. Di mana rumah? Di pojok. Bojong yang tadi. Pojok, iya, pojok. Yang ada. Pojok. Ini. Iya. Oh, gitu Pernah. Gimana konsepnya? Ini baru nih. Gimana? Dulu itu pernah. Ini yang tenang. Korban. Sudut pandang korban. Apa enggak usah aja Ustaz? Apa enggak usah aja ya? Enggak. Ini ibro Ini terjadi. supaya muslim itu bisa persiapan kalau ada yang kayak gini-gini gitu. Karena memang ini salah satu daily Rutinitas yang mereka lakukan. rutinitas mereka lakukan dan rutinitas yang muslim hadapi gitu. Iya. Terutama di pelosok-pelosok. Silakan. Akhi. Ini Ustaz. Dulu itu pernah ya emang sering sih ya, emang sering. Sering. Iya, sering. Bukan pernah, tapi sering. Ya memang mereka harus gitu. Sering. Enggak tahu juga. Oke, yang pertama kalinya gimana? Pertama kalinya itu ya seperti kan dulu itu ya mungkin kalau keluarga sih ya, kalau keluarga sih nggak terlalu mikirkan kemana-kemana itu enggak. Kan dulu itu satu keluarga itu kan sudah emang pernah dapat bantuan dari pemerintah kan gitu. Iya. Terus setelah dapat bantuan dari pemerintah itu ada lagi gitu loh. Ada lagi yang mau bantu. Tapi bukan Pemerintah. iya gitu. Motor ya. Tapi bukan pemerintah gitu. Terus ke rumah itu ngasih apa ya, semacam bingkisan yang isinya itu dibuka itu sembako lah. Heeh. Ya, sembako. Itu katanya itu untuk apa ya, sekedar ngasih atau apa ya istilahnya itu, sekedar ngasih untuk apa ya, kalau orang Islam itu sodakoh gitu loh. Sodakoh, ya, gitu. Ya gitu pertama kali itu. Pertama kalinya masih belum kerasa Ya. ininya belum ya. Masih memang masih kerasa ikhlasnya gitu. Iya. Nah, terus
lama-lama itu ya lama-lama kelamaan kan kok ada orang lain ya, orang lain tetangga lain, tetangga lain itu pernah dengar saya Ustaz. Itu diajak gitu loh. Diajak. Bukan tetangga. saya tapi ya, bukan saya tapi Tapi ya. tetangga di situ. Iya. Masih satu RT. Iya, satu RT. Maksudnya Iya. diajak. Iya, Diajaknya diajak. gimana bahasanya? Apa? Enggak. Ya diajak ya. Kata temen itu ya, kata temen itu diajak ke agama ini gitu loh. So, Oh gitu. Iya. Ayo masuk ke agama ini. iya, gitu. Kayak Katanya. gitu. Itulah. Berarti Katanya gitu loh. iya. Tapi nggak ngajak saya loh, Ustaz. Iya, Nggak iya. ngajak saya. Kalau ke saya Tapi itu sering denger kayak gitu-gitu di desanya Akhi. sering ya. Sering denger Sering, kayak gitu. iya. Itulah yang kami lakukan gitu loh di sini karena sudah dengar sendiri, kita di sini juga ngasih tahu akan ada oknum-oknum dari agama sebelah Iya. yang dalam rangka membantu nawarin Tuhannya kayak gitu. Iya. Nah, kali ini gimana kita sebagai muslim? Muslim kan afala takilun, apakah kamu tidak berpikir? Iya. Nah, dalam pikiran Iya. kita ambil itu sembakonya, buang Tuhannya. Buang aja Tuhannya gitu. Sembakonya Itu ambil gitu. prinsip saya itu, Ustaz. Mantap bagus. Ini lulus sudah. Jangan. Mantap. Kayak gitu aja gitu. Ambil itunya, buang Tuhannya supaya apa? Iya. Kita ngebantu mereka juga supaya lu tuh kalau misalnya bantu aja, nggak usah ada embel-embel. Iya. Apa akan selamat kek atau terimalah ini Tuhan dan penolong kayak gitu. Iya. Supaya mereka juga jadinya nggak banyak udang di balik batu. Kita mengajarkan mereka untuk ikhlas membantu gitu. Iya. Ambil sembakonya, buang Tuhannya gitu. Mantap lah, udah dilakuin bre, keren. Jadi temannya itu yang diajak gimana? Temannya diajak itu Nah itu Pertama. gimana, nolak atau masuk? waktu itu pernah ikut juga lah waktu itu. Sampai ikut ke ini. Sampai Oh. ikut ke yang diajak itu loh. Nah, murtad nggak ya, ikut atau ikut doang? Bukan orangnya orang Ustaz. Orang apa itu? Bukan orang muslim, Ustaz. Oh gitu. Ya, teman-teman saya itu bukan orang muslim. Oh Hindu, yang iya diajak. iya. Iya. Oh dari orang Hindu. Hindu, Iya. Gitu. Ya tetap aja Pernah kan walaupun Hindu sebenarnya yang menawarkan agama ke orang yang sudah beramal nggak boleh itu. Iya. Nggak boleh sebenarnya. Jadi sekali lagi gua kasih tahu, kalau memang ini oknum-oknum nyari populasi dalam agamanya, beranak aja. Gitu loh. Jangan agama lain yang capek-capek beranak, kalian yang ngambilin buat jadi agama kalian gitu. Kalian beranak sendiri gitu loh. Produksi sendiri, didik sendiri gitu kan. Kasih makan sendiri gitu. Jangan kita beranak, kita didik SD, SMP, SMA, tiba-tiba kalian yang pakai menjadi agama kalian. Apalah kayak gitu tuh. Aneh. Beranak itu solusinya. Siapa haram poligami? Tahu siapa haram poligami kata. Itu paling apa ada yang mau ditambahin nggak, pesan mungkin untuk para muslim yang ada di ini Akhi, karena kayaknya aku udah banyak insight, udah banyak ibrah juga yang bisa aku ambil dari ceritanya Akhi gitu. Alhamdulillah mantap. Ya. Silakan Akhi Ukti kalau mau kasih pesan ke muslim di luar sana. Fadal. Kayaknya ada. Mungkin pesan untuk teman-teman muslimin, muslimat, untuk teman-teman mungkin dari saya sendiri, dari keluarga mungkin kalau sudah jadi orang muslim, mungkin ini jadilah muslim yang benar, itu aja Ustaz. Amin. Jadilah muslim yang benar, terus jangan tergiur sama tawaran orang selain muslim lah. Gitu ya. Iya. Masya Allah. Jangan Amin. tergiur sama, Ambil uangnya gitu ya. ya itu seperti kata Ustaz tadi itu. Ambil sembakonya, buang Tuhannya gitu. Gitu Ustaz. Seperti saya dulu itu kan gitu Ustaz. Prinsip saya dulu gitu Ustaz. Gitu Ustaz. Ini bikin mereka rugi. Alhamdulillah. Keren. Akhi dakwah keren. Iya. Ya, Afta. Iya. Terima kasih. Oh iya, Gum. Silakan Ustaz, masuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, Rasulullah itu akan berbangga-bangga atas umatnya nanti di hari kiamat. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Makanya perintah Rasulullah, tazawwajul waludal wadud, menikahlah dengan wanita yang dapat memperbanyak anak. Itu anjurannya ada di Islam. Misalnya dari istri pertama nggak bisa punya banyak anak, ada hukum yang memperbolehkan poligami, tapi dengan syarat yang ketat ya, harus adil dan lain sebagainya. Islam enak, solusinya di dalam Islam. Bukan kalian
yang ngambil jumlah umat kita. Sok-sokan mengharamkan poligami, sok-sokan nggak boleh cerai begini begitu, ikut KB lah, cukup 2 anak begini begitu. Giliran butuh umat nyarinya agama lain gitu. Janganlah, jangan gitu. Beranak. Ya harus penuh inovatif jadi orang yang beragama itu. Sehingga kalian tidak berkali-kali bertemu dengan orang seperti kami, diambil sembakonya, Tuhan kalian kami buang gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Waalaikum, sip lah. Jo, ada yang mau tambahin nggak? Tutup nih. Ya wes, itu Ikhwan ya. Semoga dapat hikmah dari semua yang kita sampaikan. Kalau ada salah kata dari kita, kami mohon maaf. Tapi kalau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah ya khairu umah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.